Oke, selamat pagi Mbak dan Mas sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi ini, yaitu materi pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai spektroskopi inframerah atau IR lanjutan. Nah, di pertemuan kali ini tuh difokuskan dengan bagaimana cara kita mengelusidasi jika kita mempunyai spektra infrared yang belum diketahui, misalnya senyawanya itu apa, terus kita ingin memprediksi senyawa-senyawa tersebut memiliki gugus-gugus fungsi apa aja, sehingga kita mempunyai perkiraan senyawa pada spektra itu seperti apa. Oke, sebenarnya tambahan sedikit, tapi seharusnya ini sudah disampaikan di materi-materi sebelumnya. Biasanya ini di analisis farmasi. Jadi di spektra infrared ini ada persamaan yang harus diketahui, yaitu hubungan antara energi dan sumber radiasi elektromagnetik yang digunakan. Di sini kan sumber radiasi elektromagnetik yang digunakan yaitu sumber sinar IR ya, sinar inframerah. Di sini energi bisa dicari dengan menggunakan rumus yaitu E sama dengan H, atau biasanya H ini tetapan Planck dikali frekuensi, di mana tetapan Planck ini mempunyai nilai biasanya 6,6256 dikali 10⁻27. Kemudian antara panjang gelombang dan frekuensi itu juga ada hubungannya. Frekuensi sama dengan kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang, di mana kecepatan cahaya itu biasanya nilainya 2,9979 atau dibulatkan 3 kali 10⁻10. Ini saya cepat aja karena kita sekarang tidak terfokus untuk menghitung ini, karena ini biasanya digunakan untuk analisis farmasi menggunakan IR, karena sekarang kita fokusnya kan elusidasi, bagaimana jika kita punya spektra, bagaimana cara mengetahui senyawa pada spektra tersebut, kemungkinan senyawa pada spektra tersebut. Kemudian ada lagi nih hubungan antara panjang gelombang dan bilangan gelombang. Kan biasanya bilangan gelombang atau frekuensi ini memiliki satuan cm-1. Jika ingin diketahui panjang gelombangnya bagaimana? Tinggal 1/lambda. Gitu. Ini untuk konversinya, bagaimana jika panjang gelombangnya dalam mikrometer, maka rumusnya 1/mikrometer kali 10.000. Dan bagaimana kalau misalnya ini mikrometer, di sininya bilangan gelombangnya, maka 1/bilangan gelombang dikali 10.000. Nah, baru kita masuk bagaimana cara menganalisis spektra inframerah. Pertama-tama, dalam mencoba menganalisis suatu spektra yang tidak diketahui itu spektra untuk senyawa apa, perhatian kita semua harus dipusatkan pada penentuan ada atau tidaknya beberapa gugus fungsi. Jadi sebenarnya materi elusidasi struktur ini sangat berikatan atau sangat berkesinambung dengan materi kimia organik. Dari dulu di kimia organik kita sudah tahu ada gugus fungsi CO, OH atau alkohol, amida, NH, C, ikatan rangkap 1 O, C, ikatan rangkap 2 O, C, ikatan rangkap 3 O, C, ikatan rangkap 3 N, dan gugus nitril. Nah, ini sebenarnya sangat berkaitan. Nanti jika kalian mempunyai senyawa, kalian harus tahu senyawa tersebut itu kira-kira punya gugus fungsi itu yang apa aja. Misalkan gugus fungsinya ada asam karboksilat, ada keton, ada aldehid. Jadi struktur dasarnya itu kalian harus sudah tahu. Jadi kalian harus mengenal gugus-gugus fungsi yang sudah kalian pelajari di tahun-tahun sebelumnya pada pembahasan kimia organik. Ini di kimia organik 2. Nah, langkah berikutnya untuk menganalisis pita-pita pada spektra IR adalah, jadi saya mengambil dari buku Pavia. Sebenarnya di setiap buku juga langkahnya seperti ini. Jadi, pertama-tama kalau kalian punya spektra, itu kalian gak usah bingung. Waduh, ini kok isinya pita-pita semua, gak usah bingung. Pertama-tama, apa yang harus kalian cari? Biasanya pada spektra-spektra itu yang sangat menonjol itu apakah ada gugus karbonilnya, karena rata-rata setiap senyawa itu memiliki gugus karbonil. Biasanya kebanyakan memiliki gugus karbonil. Kenapa? Karena gugus karbon ini bisa mewakili ada atau tidaknya gugus fungsi
ada atau tidaknya gugus asam karboksilat, atau ada tidaknya gugus aldehid, ada tidaknya gugus keton, ada tidaknya gugus ester, atau ada tidaknya gugus amida. Semua gugus-gugus tersebut pasti memiliki gugus fungsional CO atau karbonil. Jadi langkah pertama kan harus tahu dulu apakah dalam spektra itu ada gugus fungsional karbonil. Jika ada, lihat gugus fungsi karbonil tersebut berada pada daerah atau pita 1800 sampai 1600. Jadi di daerah ini ada pita nggak? Biasanya pitanya ini merupakan pita yang kuat dengan lebarnya medium. Jadi pitanya tuh runcing ke bawah. Ini nggak boleh dilewatkan. Pertama harus lihat dulu ada nggak gugus fungsi karbonil. Jika gugus fungsi karbonil ada, kita lanjut ke nomor 2. Kita memastikan gugus fungsi karbonil ini milik siapa, karena tadi seperti yang saya udah bilang, yang mempunyai gugus fungsi karbonil itu ada asam karboksilat, ada amida, ester, anhidrida, aldehid maupun keton. Jika kita ingin memastikan itu punya asam karboksilat apa enggak, kita lihat asam karboksilat di strukturnya itu gugus karbonil terikat dengan OH karena COOH. Maka kita lihat pada daerah 3400 sampai 2400 ada serapan apa enggak? Biasanya serapan ini broad atau melebar. Jadi ada pita pada daerah ini itu yang melebar apa enggak? Kalau enggak ada, oke, ini berarti kita silang. Kita lihat ini amida bukan ya? Kalau misalkan kita pengen lihat ini amida apa enggak, ini biasanya di daerah 3400. Jadi apa bedanya Bu? Yang asam sama yang amida kok sama-sama di 3400? Asam ini biasanya puncaknya nggak cuma 3400 set gitu aja. Tapi puncaknya melebar, jadi bisa dari 3400 sampai 2400 atau bisa ya 3400 sampai 3000. Jadi puncaknya gendut lebar. Sedangkan kalau amida ini biasanya di 3400 puncaknya sedang. Jadi nggak melebar sampai daerah 3000 kayak gitu, biasanya enggak. Nah, kalau misalnya amida juga nggak ada, amida bukan, kita lihat, oh mungkin ester, CO punyanya ester. Nah, kalau CO ester ini, karena ester kan COOR, berarti akan ada ikatan C rangkap 1 dengan O. Kita harus lihat C rangkap 1 dengan O ini berada pada daerah 1300 sampai 1000 dengan intensitas strong. Jadi dia puncaknya ke bawah gitu lancip. Nah, kalau misalkan bukan juga, berarti kita lihat apakah itu anhidrida. Kalau anhidrida biasanya spektranya itu mirip sama CO gini, jadi pada daerah 1800-1600 gini ada dua puncak yang sama-sama kayak kembar. Puncaknya satu intensitasnya juga kuat, jadi ke bawah kayak gini kembar. Nah, kalau sini juga nggak ada, berarti kita cek untuk aldehid. Aldehid itu rumus struktur dasarnya kan COH. Karena ini CO-nya sudah tadi muncul di daerah ini, berarti ada ikatan C dengan H. Kalau ada ikatan C dengan H, itu muncul di daerah berapa? Ternyata muncul di daerah 2800 dan 2700. Ini intensitasnya lemah, jadi biasanya cuma kayak di atas gitu spektranya, pitanya. Nah, kalau ternyata ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, dan ini nggak ada, tapi ada puncak untuk CO, berarti itu CO-nya CO keton. Jadi kalau misalnya kita cuma lihat muncul puncak CO, tapi pada daerah-daerah ini nggak ada, berarti itu CO-nya CO milik keton. Nah, jika nggak ada gugus karbonil, jadi di nomor 1 nih kita, apakah ada gugus karbonil? Tidak ada. Kita nggak usah lihat nomor 2. Lewat nomor 2. Kita langsung ke nomor 3. Ini kalau misalkan gak ada gugus karbonil, kita lihat apakah ada gugus fungsi OH untuk alkohol atau fenol. Kita bisa lihat sama dengan tadi asam, OH-nya ini muncul di daerah segini.
Jadi kita lihat apakah ada gugus OH. Gugus OH ini broad spectrum, jadi puncaknya gendut gini melebar di daerah 3.400 sampai 3.300. Terus apa bedanya Bu OH asam dengan OH alkohol atau fenol? OH asam ini selain ada daerah yang melebar pada daerah 3.400 sampai 2.400, ini juga ada puncak karbonilnya. Jadi kalau di daerah sini, ini nggak ada puncak karbonilnya, jadi puncak gendut pada daerah 3.400 sampai 3.300 saja, tapi nggak ada serapan untuk karbonil. Dan lagi, untuk alkohol ini karena dapat dikonfirmasi dengan adanya ikatan C rangkap 1O pada daerah 1300 dan sampai dengan 1000. Jadi konfirmasinya bukan C ikatan rangkap O untuk karbonil, tapi C ikatan rangkap 1 dengan O. Nah, kalau misalnya nggak ada alkohol juga, kita lihat apakah gugus itu merupakan suatu amin. Amin ini berada pada daerah 3.400, sama kayak tadi ini amida kan daerah 3.400. Bedanya apa? Bedanya dia nggak punya serapan untuk CO, jadi di daerah 1.800 sampai 1.600 itu nggak ada pita, adanya di 3.400. Nah, atau apakah ini eter? Kalau amin bukan, apakah ini eter? Eter itu kan C, O, C atau R, O, R. Rumus dasarnya kan R, O, R. Nah, kalau misalnya ROR atau COC, berarti kan ada ikatan antara C dengan O. Nah, C dengan O pada etak itu muncul di daerah 1.300 sampai 1.000. Tapi tidak ada serapan di 3.400, karena kalau misalkan nanti ada serapan di 3.400, berarti dia C ikatan rangkap 1O milik alkohol. Jadi sebenarnya akan selalu berkaitan. Jadi kalau kalian caranya itu ikuti langkah-langkah ini. Kalau misalkan kalian ikuti langkah-langkah ini nggak akan terbalik gitu loh. Ini C-nya punya siapa ya kayak gitu. Selanjutnya kalau misalkan tadi nomor 3, misalkan nomor 3 nih ada atau enggak? Misalkan enggak ada. Misalkan enggak ada, berarti kita lihat rumah 3 enggak ada misalkan. Terus kita bisa lihat, berarti ini spektranya suatu cincin aromatik nih. Kalau cincin aromatik berarti kan otomatis ada kan siklik tuh. Cincin aromatik kan siklik, misalkan benzen. Itu kan ada ikatan rangkap 2. Nah, ikatan rangkap 2C atau suatu alken ini memiliki serapan yang lemah pada daerah 1650. Tadi kalau misalkan ini CO ini biasanya kan deket-deket nih, mirip-mirip 1660 sama 1650. Ngebedainnya gimana? Jadi CO karbonil itu ikatannya ke bawah gitu loh. Pitanya tajam, sedangkan C ikatan rangkap 2C pitanya itu lemah. Nah, dan nanti bisa dikonfirmasi juga C rangkap 2C, terus ini milik siapa nih C rangkap 2C-nya? Misalkan milik aromatis ada CH pada daerah 3000, terus ada dikonfirmasi pada daerah 1600 dan 1450 juga. Sebenarnya nanti kalau kan yang dasarnya sebenarnya nomor 1, 2, 3. Yang lanjutannya ini sebenarnya bisa dikonfirmasi jika serapan-serapan ini tidak ada. Baru bisa dikonfirmasi dengan ini semua. Jadi tinggal kalau sebenarnya nomor 4, 5, 6, 7 itu tinggal dilihat. Misalkan yang tadi nomor 1, 2, 3 nggak ada, ya udah berarti kita tinggal lihat datanya. Misalkan untuk 2250 punya C rangkap 3N. Misalkan ada di peta 2250, oh berarti ada C rangkap 3N. Ada di daerah sini, oh berarti milik ini. Tinggal kayak gitu. Yang fokus sebenarnya yang 1, 2, 3 ini, karena ini akan saling berkaitan. Kalau ini agak tidak saling berkaitan, jadi bisa langsung ditebak gitu loh. Oke, kita langsung lihat aja ya gimana contohnya. Ini contoh spektra IR pada alkana. Jadi pada alkana ini kan alkana tuh ikatan rangkap 1 antara C dengan H kan. Nah, otomatis senyawa alkana ini memiliki serapan dasar untuk CH. CH alkana kan karena ikatan rangkap 1. CH ini memiliki serapan dasar pasti ada di daerah 3000.
di daerah 3000 ini, jadi kita lihat nih, memiliki serapan dasar di daerah 3000 untuk alkana 3000 sampai 2840 ini. Jadi lihat dulu pertama-tama memiliki serapan dasarnya untuk CH SP, kalau alkana kan SP3. CH alkana itu CH SP3, ini di daerah 3000 sampai 2800-an. Ini di 2800 ya. Kemudian setelah tahu ini CH, kita bisa lihat CH ini, gugus CH ini kan ada gugus metilan, ada gugus metil. Nah, CH ini itu terikat, CH ini merupakan CH apa nih? CH apa aja. Jadi kalau misalnya dia CH-nya CH alkana metilen atau CH2, berarti di daerah 1400 ada serapan. Kalau misalkan dia CH-nya metil atau CH3, berarti ada di daerah 1375 ada serapan. Contohnya ini. Jadi ini di daerah 1465 ini ternyata ada bending atau CH2 milik metilen. Sedangkan di 1375 ada bending atau bengkokan dari materi sebelum itu kan ada stretching dan bending. Biasanya stretchingnya itu ditandai pada daerah 2800 sampai 3000 kan tadi. Nah, bendingnya untuk lebih memastikan ini untuk metilen di daerah 1465, untuk metil di daerah 1375. Sebenarnya kalau misalnya alkana, alkena, alkuna itu daerah-daerahnya misalkan cuman senyawanya cuma alkana, alkena, alkuna, ini pasti daerah spektra IN itu ya cuman kayak gini aja, bersih, terus cuman puncak-puncak di daerah 1400, 1300 sama daerah 3000-an gitu. Lanjut untuk alkena ini gugus dasarnya kan ini. Alkena kan rangkap 2, berarti CH rangkap 2 ini pada daerah 3095 sampai 3010, jadi lebih tinggi daripada alkana. Jadi alkana kan 2800 sampai 3000, kalau ini 3000 sampai 3095, berarti di atas 3000 gitu ya. Gampangnya di atas 3000-an. Terus otomatis ada serapan C rangkap 2C. Kalau ini kan antara CH-nya. Berarti di sini masih ada C lagi kan. Berarti C rangkap 2C ini di daerah 1660 sampai 1600. Nah, pertama-tama karena tidak ada pita untuk gugus CO, maka dapat langsung ke nomor 7 untuk senyawa hidrokarbon. Jadi tadi kan di langkah-langkah itu kalau misalnya ada CO, langkah CO dulu, kali ini nggak ada CO, berarti langsung ke nomor 7. Hidrokarbonnya apa? Lihat, ini ada serapan di daerah lebih dari 3000. Ini harusnya lebih dari 3000. Ini pita khas untuk alkena. Terus ini kok juga ada di daerah 2800. Alkena kan nggak mungkin berdiri sendiri, jadi nggak mungkin struktur alkena itu semuanya ikatan rangkap, kan nggak mungkin. Pasti ada alkena, pasti ada juga ikatan alkana atau ikatan rangkap 1. Nah, alkena pasti di strukturnya dibarengi dengan alkana. Maka ada serapan untuk alkana di 2800-an, 2800 sampai 3000. Terus tadi struktur dasarnya lagi ada C rangkap 2 dengan C. Itu di daerah 1600-an. Sini muncul 1600. Karena ini bentuknya vinil, lagi-lagi di kimia organik 2, vinil itu C, gini deh. Alkena ini selain nanti akan keluar vinil, pasti juga akan ada pita untuk dia tuh substitusinya cis apa trans. Karena alkena ini memiliki bidang geometri. Jadi kalau misalkan kalian masih ingat, kalau misalkan cis berarti substituen ini dan ini, misalkan ini ada CH3, ini CH3 sebidang. Kalau dia trans, misalkan ini CH3, di sini CH2 3 kali CH3 saling berseberangan. Namanya trans. Kalau misalnya sebidang, bidang geometri, berarti cis. Kalau ini berarti trans. Nah, apa itu vinil? Vinil itu
salah satu C, pusatkan dulu ya. Misalkan ini pusat alkenanya kan ini C, rangkap 2C. Salah satu C-nya ini mengikat substituen. Yang lainnya ya mengikatnya H. Itu sebenarnya vinil, gugus vinil. Di gugus vinil itu biasanya muncul kembar pada daerah 1000 sampai 900. Ini dengan intensitas kuat. Nah, maksud saya, jadi intensitas kuat tuh apa sih, Bu? Intensitas kuat tuh gini. Kuat dan tajam berarti sangat ke bawah pitanya. Kalau intensitas lemah, ini intensitas lemah kayak gini bisa. Kalau ini intensitas sedang, ini intensitas lemah, makanya jarang dipakai overtune. Ini namanya overtune. Jadi biasanya overtune itu akibat dari terlalu banyak memakai plat KBR atau ada senyawa-senyawa lain yang pengganggu, makanya muncul overtune kayak gini nih. Lanjut ke alkuna. Kalau alkuna kan struktur dasarnya C, ikatan rangkap H, C-nya itu berikatan rangkap 3 kan kalau alkuna. Nah, ini muncul lebih tinggi lagi yaitu daerah 3300. Nah, otomatis akan ada C rangkap 3C. C rangkap 3C ini akan muncul di daerah 2150. Kita lihat. Pertama-tama karena tidak ada CO maka langsung ke nomor 7 lagi. Di nomor 7 kita lihat struktur dasar untuk alkuna itu kan tadi 3300, berarti ini. Pita kuat pada daerah 3200 atau 3300 ini milik alkuna. Alkuna akan selalu dibarengi, lagi-lagi akan selalu dibarengi dengan alkana atau bisa juga dibarengi dengan alkena. Nggak mungkin semuanya rangkap 3 semua gitu kan. Ikatan rangkap C, ingat C ini memiliki tangan atau untuk berikatan itu cuma 4. Kalau misalnya dia semuanya ikatan rangkap 3 mungkin nggak? Kan nggak mungkin akan kelebihan ikatan kan C-nya, makanya pasti selain ada alkuna pasti selalu dibarengi dengan alkana atau nanti mungkin ada alkenanya juga bisa. Ini contohnya hanya ada alkana. Alkana tadi daerah 2800. Oke, 2800. Ini di 2800. Terus tadi ciri khas dari alkuna kan ada C rangkap 3C. C rangkap 3C ini intensitasnya lemah pada daerah 2150. Nah, selain itu ada CH bending. Sebenarnya yang kita gunakan biasanya kan yang cuma stretching. Tapi terkadang bisa juga dicari ini bending ini daerah fingerprint muncul pada daerah 1630. Tapi sebenarnya kalau kalian ingin mendebak doang di CH stretch untuk alkuna, ini ada alkananya, ini ada C rangkap 3 ini udah sangat-sangat benar gitu loh. Karena ini dasarnya memang ini untuk alkuna, kalau senyawa alkuna kan. Ini sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, videonya saya bagi 2 ya, karena akan sangat panjang karena